Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya sangat berharap Anda semua tidak pernah bosan-bosan dalam menonton video-video yang ditawarkan channel YouTube Bible Learning ini, di mana kita akan banyak membahas tentang tokoh-tokoh Alkitab, kisah kasih Tuhan, perjalanan hidup orang-orang yang mau percaya pada Tuhan, dibimbing oleh Tuhan dengan sebuah kasih dan kesetiaan, sampai akhirnya mereka bisa keluar sebagai pemenang. Saudara-saudara, dari kisah-kisah dalam Alkitab, kita bisa menimba banyak inspirasi dalam hidup kita, terutama dalam menghadapi banyak persoalan-persoalan hidup. Salah satu problem yang banyak muncul akhir-akhir ini adalah banyak orang di PHK kehilangan mata pencariannya. Hal itu mengakibatkan orang-orang yang tadinya ekonominya mapan, sekarang harus berpikir dengan cermat, hemat sana, hemat sini, hanya mengandalkan tabungan yang jumlahnya juga tidak begitu banyak. Sehingga muncul rasa kekhawatiran sampai berapa lama ini bisa bertahan. Dan juga muncul kekhawatiran, ketakutan ketika untuk membantu sesamanya yang berkekurangan. Orang banyak berpikir, aku saja nggak cukup apalagi untuk orang lain. Nah saudara-saudara, kali ini saya akan mengangkat satu tokoh dalam kitab suci yang hidupnya juga kurang lebih sama. Dia juga dipecat, dia kehilangan pekerjaannya, bahkan parahnya dia harus kehilangan banyak hal yang sudah diperolehnya dari kerja kerasnya selama ini. Tokoh ini bernama Tobit. Meskipun ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak pertentangan dalam hidupnya yang menggoda dia untuk tidak setia pada Allah, Tobit tetap berpegang teguh pada imannya. Kisah Tobit bisa kita temukan dalam Perjanjian Lama, khususnya dalam kitab Deuterokanonika. Saudaraku yang terkasih, untuk bisa memahami kitab Tobit, kita harus memahami dulu konteks sejarahnya. Sebagaimana yang sudah sering saya ulang, bahwa 12 suku Israel bisa disatukan oleh kerajaan Daud menjadi satu kerajaan. Tetapi malangnya, keturunan-keturunan Daud tidak bisa mempertahankan kerajaan ini. Sampai akhirnya terpecah menjadi dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Nah saudara-saudara, Tobit ini berasal dari suku Naftali. Kalau Anda lihat di peta, suku Naftali itu adanya di utara. Letaknya sangat strategis karena persis di pinggir Danau Galilea. Bisa dibayangkan dengan mudah, suku ini adalah suku yang makmur karena selalu ditopang oleh air dari Danau Galilea. Setelah kerajaan terpecah menjadi dua, kerajaan utara ini pada tahun 723 sebelum Yesus lahir dihancurkan oleh kerajaan Asyur yang pada waktu itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Salmaneser. Diceritakan dalam Tobit bab 1 ayat 3 dan seterusnya. Sebelum Tobit dan keluarganya dibuang ke Asyur, diceritakan Tobit sejak masa mudanya sudah mendedikasikan dirinya untuk hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Meskipun nanti keluarganya, suku-sukunya, orang-orang sebangsanya membelot dari perintah-perintah Tuhan, tetapi Tobit tetap setia pada Tuhan. Tobit percaya kesetiaannya ini nanti akan menghasilkan buah. Tetapi saudara-saudara, ternyata sejak masa mudanya, Tobit sudah menjadi anak yatim piatu, hidup sebatang kara. Tetapi apakah kekecewaan ini membuat Tobit menjauh dari Allah? Ternyata tidak. Tobit tidak kecewa pada Allah. Digambarkan Tobit tetap menjalankan hukum Allah dengan cara dia mengambil istri dari sukunya sendiri. Dia tidak menikah dengan perempuan-perempuan asing karena itu dilarang oleh Allah. Diceritakan Tobit memperistri seorang gadis yang bernama Hana. Dari perkawinan mereka lahirlah seorang anak laki-laki bernama Tobia. Ternyata hidup keluarga yang mau setia pada hukum Allah ini juga tidak mulus. Diceritakan Tobit bersama keluarganya, orang-orang sebangsanya
harus ditawan ke Asyur. Mereka harus tinggal di kota Niniwe, ibu kota kerajaan Asyur. Hidupnya menjadi pahit, jauh dari tanah kelahirannya sendiri, sekarang hidup sebagai orang-orang tawanan. Tetapi lagi-lagi, Tobit tidak mau menjadikan dirinya sebagai korban dari kehidupan. Dia tetap setia pada perintah Allah. Hal ini terlihat ketika keluarga besar Tobit, orang-orang sesukunya, makan makanan haram yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Tetapi Tobit bersama keluarga kecilnya tidak menyentuh makanan-makanan yang tidak diperbolehkan oleh Tuhan itu. Sampai pada akhirnya ada sebuah titik terang, yaitu Raja Salmaneser memperkerjakan Tobit menjadi pegawainya. Oleh Raja, Tobit diberi kepercayaan di bagian pembelanjaan. Belanjanya bukan sekedar ke pasar-pasar, tetapi sampai ke negeri-negeri Media, negeri-negeri yang jauh. Bisa dibayangkan ekonomi Tobit menjulang tinggi, dia hidup mapan. Ketika hidupnya mapan, Tobit tidak melupakan orang-orang sebangsanya yang hidupnya susah. Hal itu bisa kita lihat di ayat 16. Di zaman Salmaneser, aku telah banyak melakukan kebajikan kepada para saudara sebangsaku. Makananku kuberikan kepada orang yang kelaparan, dan pakaianku kepada orang telanjang. Tetapi saudara-saudara, ternyata Raja Salmaneser yang memperkerjakan Tobit ini wafat. Sehingga kedudukannya diganti oleh anaknya yang bernama Raja Sanherib. Pergantian kekuasaan ini mengakibatkan Tobit kehilangan pekerjaannya. Tetapi apakah Tobit kecewa? Ternyata tidak. Dikatakan di ayat 16. Apabila kulihat seseorang sebangsa yang telah meninggal dan terbuang di belakang tembok kota Niniwe, maka kukuburkan. Kita bisa lihat di situ saudara-saudara kebaikan hati dari Tobit. Tetapi ternyata kebaikan hatinya ini mendatangkan persoalan bagi Tobit. Karena dia dilaporkan ke Raja Sanherib bahwa dia telah menguburkan orang-orang Israel yang dibunuh oleh Raja Sanherib ini. Raja Sanherib menjadi marah dan bermaksud membunuh Tobit dan keluarganya. Maka diceritakan di ayat 19. Kemudian terpaksa aku bersembunyi ketika aku dapat tahu bahwa hal itu ketahuan oleh raja dan aku dicari-carinya untuk dibunuh. Maka aku ketakutan dan melarikan diri. Disinilah Tobit harus kehilangan semua yang dia miliki. Dari sebab itu segala harta bendaku disita, dan tidak ada lagi sisa padaku yang tidak diangkut ke istana raja, kecuali Hana istriku dan Tobia anakku. Bisa dibayangkan Tobit hidupnya menjadi susah, tetapi saudara-saudara, Tuhan campur tangan. Karena ternyata kesusahan hidup Tobit hanya bertahan selama 40 hari. Hal itu bisa kita lihat di ayat 21. Tetapi belum juga 40 hari berlalu, maka Raja Sanherib dibunuh oleh putra-putranya yang segera melarikan diri ke gunung Ararat. Posisi Sanherib digantikan oleh anaknya yang bernama Raja Esarhadon. Setelah tahta berganti ke Esarhadon, Tobit dibantu oleh salah satu saudaranya yang bernama Ahikar yang bekerja untuk raja ini. Berkat bantuan Ahikar, nama Tobit bisa dipulihkan dan dia bisa kembali lagi ke Niniwe, kembali dari pelariannya. Itulah luar biasanya kasih Tuhan bagi orang-orang yang mau setia pada perintah-perintahnya. Semoga video ini membantu kita dalam beriman. Semoga iman kita semakin bertumbuh, pengetahuan kita semakin bertambah, dan penghayatan kita semakin mendalam. Jangan lupa juga sambil nonton, silakan dikasih like videonya, dikasih komen, di-share kepada teman-teman yang lain. Dan juga yang tidak kalah penting adalah, sambil Anda nonton, sambil lihat-lihat komentar, silakan di-like komen-komen itu. Karena itu sangat amat membantu saya supaya video ini bisa tersebar luas.